Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Terima kasih. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Ibu absen terlebih dahulu ya. Aulia, Hadir. Melati, Hadir. Khairin, Hadir. Alfian, Hadir. Ola. Tidak. Ya, tadi sudah izin sama guru. Nah, biar tambah semangat, kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Ayo, siapa yang berani memimpin di depan? Angkat tangan. Ya, silahkan dia maju. Anak-anak semuanya berdiri. Indah. Satu, dua, tiga. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ya, terima kasih. Anak-anak, silahkan duduk. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Indah. Pada pagi hari ini kita akan belajar pada tema 4. Apa judulnya, anak? Globalisasi. Globalisasi. Pada subtema 1, Pembelajaran ya. Nah, di sini anak-anak ada yang tahu apa itu globalisasi? Belum. Nah, globalisasi berasal dari kata global yang artinya dunia, sedangkan globalisasi yang artinya mendunia. Sedangkan menurut istilah, globalisasi adalah proses masuknya budaya asing ke Indonesia ataupun sebaliknya, dan perubahan yang dialami oleh masyarakat di seluruh dunia. Nah, sekarang Ibu Indah mempunyai gambar. Ini gambar apa? Mobil. Biasanya mobil diproduksi oleh negara mana? Jepang. Pintar. Yang kedua ada gambar Jerman. Biasanya diproduksi dari negara Swiss. Nah, pintar. Sedangkan ini gambar batik yang diproduksi dari Indonesia tercinta. Indonesia. Pintar. Nah, mengapa kita bisa menggunakan produk-produk tersebut di Indonesia sedangkan diproduksi oleh mancanegara? Ada yang tahu? Nah, proses tersebut karena adanya globalisasi. Jadi, globalisasi mempermudah kita dalam berinteraksi dengan negara-negara lain. Nah, dampak globalisasi ada berapa, anak? Ada yang tahu? 2, pintar. Dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positif dari globalisasi misalnya Indonesia melakukan kerjasama di berbagai bidang dalam lingkup ASEAN. Dalam lingkup ASEAN, Indonesia sudah bekerjasama banyak di berbagai bidang. Misalnya di bidang apa? Produksi. Ekonomi. Ya, pintar. Ekonomi. Sosial budaya. Apa? Sosial budaya. Sosial budaya. Pintar. Nah, dalam bidang pendidikan apa contohnya? Ada yang tahu?
Dalam bidang pendidikan, kerjasama dilakukan misalnya melakukan pertukaran pelajar dengan negara-negara ASEAN lainnya. Nah, anak-anak sekarang kita akan berkelompok. Kelompok 1, Naisa sama Alfian. Kelompok 2, Aulia sama Melati. Ayo berkelompok dulu. Kita akan membagikan masing-masing lembar kerja siswa. Ditulis namanya terlebih dahulu. Ini. Nah, anak-anak sudah mendapatkan LKS semua ya. Sekarang dibuka pada halaman kedua. Nah, ini sudah semua. Sudah. Nah, sudah. Sekarang anak-anak ibu akan berikan waktu membaca 5 menit. Dibaca terlebih dahulu. Dibaca terlebih dahulu, ayo. Sudah? Sudah. Nah, sekarang Ibu Indah akan membagikan masing-masing nomor kepala. Misal, Aku nomor 2. ya nanti. Langsung pasang. Ya, sekarang dipasangkan di kepala masing-masing. Sudah mendapatkan nomor kepala masing-masing ya? Sudah. Nah, sekarang anak-anak buka LKS halaman selanjutnya. Nah, di sini ada 3 pertanyaan ya. Nanti dikerjakan sesuai dengan bacaan ini yang sudah dibaca tadi ya. Cara mengerjakannya, misalnya yang mendapatkan nomor 1 siapa? Coba angkat tangan. Nomor 1 Naisa sama Aulia. Berarti Naisa sama Aulia mengerjakan nomor 1. Nah, yang mendapatkan nomor 2 siapa? Melati sama Alfian. Nanti mengerjakan nomor 2. Begitu. Sudah paham? Ayo dikerjakan terlebih dahulu. Anak-anak sudah selesai mengerjakannya? Sudah. Nah, sekarang dipresentasikan di depan. Tapi, ayo, nah, kelompok 1 dulu yang maju. Nah, kelompok 1 maju, nanti kelompok 2 mengambil nomor yang akan maju. Nomor berapa Melati? 1. Nomor 1, berarti kelompok 1 yang maju yang mendapatkan nomor 1. Ayo siapa? Bisa maju, silakan. Kita dokan, Mbak. Kasihan Beno. Silakan, Saleh. Bagaimana bentuk kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara di masa globalisasi ini? Bagaimana? Bentuk kerjasama yang terjalin merupakan kerjasama regional yang melibatkan Indonesia dengan negara-negara Asia Tenggara. Saat ini organisasi ASEAN menjadi wadah kerja sama di berbagai bidang seperti politik, ekonomi, keamanan, sosial, dan budaya. Nah, bagaimana kelompok 2? Jawabannya sama? Sama. Tepuk tangan buat Nesa. Sekarang Ibu Indah akan membagikan anak-anak sebuah kertas. Nanti anak-anak membuat catatan kecil tentang peran dan posisi Indonesia dalam kerjasama di lingkup ASEAN di berbagai bidang sosial dan bidang budaya. Ayo dibuat catatan kecil terlebih dahulu. Anak-anak sudah mendapatkan kertas semua? Sudah, Bu. Nah, nanti anak-anak membuat
catatan kecil di kertas tersebut tentang peran dan posisi Indonesia dalam bekerja sama di lingkup ASEAN di berbagai bidang, di bidang sosial dan di bidang budaya. Contohnya seperti contoh yang sudah anak-anak baca tadi, bagaimana peran dan posisi Indonesia dalam bekerja sama di lingkup ASEAN. Nah, dalam catatan kecil ini nanti anak-anak hanya menuliskan di bidang sosial dan budaya. Ayo dikerjakan terlebih dahulu. Nah, anak-anak sudah selesai membuat catatan kecilnya? Sudah. Nah, sekarang catatan tersebut saling ditukarkan antara pasangannya. Ayo coba ditukarkan Alfian sama Mesa, Melati sama Aulia. Nah, dibaca. Nanti boleh berkomentar bagaimana jawabannya temannya. Ayo dibaca dulu. Sudah ditukarkan kepada pasangan masing-masing? Sudah dibaca? Sudah. Nah, siapa yang mau berkomentar tentang pekerjaan temannya? Angkat tangan. Ayo. Melati sama Alfian, coba Melati dulu dibacakan di sini. Bagaimana jawabannya? Mengirimkan bantuan kepada negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Ya. Kemudian yang bidang budaya, Memberikan sponsor seniman lokal untuk mengadakan pentas seni di negara tetangga. nah bagaimana menurutmu? Sama, sudah benar? Sudah. Ya, kemudian Alfian, bagaimana komentarnya tentang jawaban dari pasangannya? Sosial mengirim bantuan kepada negara yang dilanda bencana alam atau konflik. Ya. Saya memberikan sponsor seniman lokal untuk Ya. mengadakan pentas seni di negara tetangga. Ya. Sama. Sudah benar. Nah, pintar. Nah, anak-anak sudah mencatat bagaimana peran Indonesia dalam bekerja sama di bidang ASEAN, di berbagai bidang. Nah, pada pertemuan pertama kemarin kita sudah belajar tentang komponen-komponen apa saja yang harus digunakan untuk merangkai sebuah rangkaian listrik. Masih ingat? Sudah. Masih ya. Kemarin membuat rangkaian listrik apa? Seri, pinter. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang pembangkit listrik tenaga air. Disingkat menjadi apa, anak? PLTA, pinter, pembangkit listrik tenaga air. Nah, coba perhatikan skema PLTA yang Ibu bawa berikut ini. Nah, yang pertama, komponen apa saja? Sungai sebagai sumber air. Itu masuk Air. Kemudian ada kartu pengaman, ada tangki pengaman air, ada headrest, terminal, kemudian pipa pesat ada lain stop nah ada turbin generator transformer terus yang terakhir. saluran Nah, pintar. Nah, di dalam pembangkit listrik tenaga air ini terdiri dari beberapa komponen. Komponen ini saling berkaitan satu sama lain untuk menghasilkan sebuah tenaga listrik. Masing-masing komponen mempunyai fungsinya masing-masing. Supaya tambah paham, anak-anak baca bacaan pembangkit listrik tenaga air di LKS-nya masing-masing halaman 4. Ayo dibaca terlebih dahulu. Dibaca. Ayo Alfian dibaca. Sudah anak-anak? Sudah. Nah, sekarang dibuka halaman selanjutnya. Kita membuat peta pikiran dari bacaan pembangkit listrik tenaga air. Nah,
Ada apa? Ada topik Kemudian deret bendera. Nah, yang ketiga kesimpulan atau pendapat pribadi penulis. Nah, pinter. Nah, sekarang anak-anak membuat peta pikiran dari bacaan pembangkit listrik tadi. Dicari topik masalahnya apa dalam bacaan pembangkit listrik tenaga air tadi. Kemudian dari penjelasan bagaimana. Sudah paham? Sudah. Ayo dikerjakan. Anak-anak sudah selesai membuat peta pikirannya. Sudah. Nah, sekarang ayo siapa yang berani membacakannya di tempat duduk. Nah, Tian sama Aulia. Ayo Aulia dibacakan. Peran listrik di era globalisasi. Nah, bagaimana anak-anak? Sama? Nah, ayo silakan dilanjutkan Aulia. Pada PLTA air masuk atau sungai masuk ke tangki pengaman. Tekanan melalui pintu dan diatur oleh kotak pengaman. Nah, bagaimana yang lain? Sudah Sama. Sudah, terima kasih. Nah, sekarang anak-anak buka halaman selanjutnya untuk membuat sketsa tenaga listrik pada mikrohidro. Nah, bagaimana anak-anak sudah selesai membuat sketsanya? Sudah. Cara kerjanya sudah? Sudah. Nah, ayo siapa yang berani menjelaskan di depan tentang sketsanya? Ya, silahkan Aisyah. Ayo didengarkan anak-anak. Pertama, permukaan, Ya. pinggir air, aliran sungai. Nah, kemudian cara kerjanya. 1. Pembangkit listrik. 2. Ditransformasikan penaik tegangan. 3. Dikasih induk. 4. Dikasih distribusi. Ya. 5. Rumah. Nah, sudah sama? Sama. Buat Alfian. Nah, sekarang ibu ini akan menjelaskan bagaimana prosesnya. Benar. Yang pertama, di sini ada di pembangkit listrik. Di pembangkit listrik terjadi perubahan energi gerak menjadi energi listrik yang dibentuk melalui turbin dan generator serta beberapa komponen yang sudah ada di pembangkit listrik tadi ya. Nah, komponen-komponen tersebut saling berhubungan satu sama lain. Dan turbin sama generator adalah komponen utama dalam pembangkit listrik tenaga air. Yang kedua, ditransformasikan ke penaik tegangan. Nah, energi listrik yang sudah dihasilkan kemudian ditransformasikan ke penaik tegangan dan tegangannya menjadi 500 kV. Kemudian yang ketiga berada di dadu induk. Melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi, energi listrik dialirkan, kemudian tegangannya menurun menjadi menengah sehingga hanya menjadi sebesar 20 kV. Nah, kemudian yang keempat berada di gardu distribusi. Pada gardu distribusi ini terdapat tiang-tiang listrik yang akan mengalirkan arus listrik melalui kabel listrik yang akan disalurkan ke rumah-rumah. Nah, ketika listrik sudah sampai di rumah, kita bisa memanfaatkannya untuk menambah TV, kemudian menyalakan kulkas. Sudah paham anak-anak? Nah, pada pagi hari ini kita sudah belajar apa saja anak-anak? PLTA, kemudian kerjasama Indonesia di bidang ASEAN. Nah, biar tanda paham, ini akan membagikan soal evaluasi. Bagaimana soal evaluasinya sudah selesai? Sudah. Nah, ayo silahkan perwakilan dikumpulkan.
sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Afian. Berdoa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai. Nah, anak-anak, terima kasih. Hati-hati di jalan. Jangan lupa belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.